pemateri yang ketiga, di mana pemateri yang ketiga yaitu sasaran keselamatan pasien yang akan disampaikan oleh Nesria. Nesria Heriawati? Halo, oke, sudah siap. Coba tes suara. Tes 1, 2, 3, percobaan. Ini kencang nih. Ini beda dengan Ibu, Ibu mah super lembut. Oh iya, kita tahu kalau Mas Denny itu memang sangat lembut ya, Ibu Peri kan. Oke, sip. Terima kasih. Langsung saja teman-teman, fokus. Ini juga sangat penting, sasaran keselamatan pasien. Jangan sampai pada saat praktik teman-teman salah memberikan obat. Jangan sampai teman-teman salah memberikan obat. Sekali lagi, jangan sampai teman-teman melakukan tindakan salah, bukan pasien yang dimaksud. Langsung saja kita berikan aplaus untuk Mas Denny dan berikutnya untuk Mas Tia. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Oke, mic host. Udah. Baik, sudah tampak, Mas? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut tentang IPSG atau tentang pasien safety ini, izinkan saya perkenalan lebih dahulu sedikit saja ya. Nama Ria Heriawati. Tuh, ini suara saya menggelegar sampai ke ruang Ibu Denny. Mohon maaf, Bu. Biasa dipanggil Ibu Ria atau ada yang kalau di rumah sakit panggil Umi ya. Saat ini saya berada di bawah Bu Kabid, Bu Denny ya. Jelasnya sebagai kasih asuhan keperawatan. Jadi di bidang keperawatan itu ada dua, kasih mutunya dan kasih asuhannya ya. Kalau adik-adik mahasiswa ada yang dari Sajra, kita sedaerah. Mungkin itu perkenalan cukup ya. Baik, lanjut. Mungkin, oh ya, sebelum saya mau nyapa, terima kasih Romo. Kalau masih join, terima kasih ya. Sudah kita bisa bergabung ngobrol di sini, di Zoom, walaupun via Zoom. Kemudian, makasih juga Bu Kabid Keperawatan masih stay. Terima kasih Mas Andi yang super-super keren. Kemudian tidak lupa adik-adik, oh ya Dokter Dewi, terima kasih. Kemudian untuk pemateri, dua materi selanjutnya ya yang mungkin belum gabung. Tak lupa untuk adik-adik mahasiswa Priaya yang keren-keren, yang cantik dan ganteng. Baik, mungkin sudah tidak asing lagi ya tentang pasien safety atau keselamatan pasien. Kenapa kita harus mau praktek aja susah amat sih ngomongin keselamatan pasien? Lah iyalah. Kita sekali lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Dewi dan Ibu Denny bahwa objek kita di sini adalah pasien yang ternyata adalah seorang manusia ya. Jadi pertanggungjawabannya adalah selain kepada manusianya kepada Tuhan gitu ya. Jadi segala tindakan yang akan kita lakukan harus benar-benar safety atau aman ya. Baik dari perlengkapannya, dari prosedurnya, dari personalnya itu sudah harus sesuai standar. Ya, itu mungkin sekilasnya. Nah, si pasien safety ini kenapa kita harus di dunia pendidikan pun sudah harus aware, sudah harus care ya terhadap pasien safety ini. Ini ada amanah dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 ini yang terbaru tentang SKP ya, tentang sasaran keselamatan pasien tahun 2017 ya, itu tentang keselamatan pasien itu sendiri. Oke. Sebelum menginjak ke standar sasaran keselamatan pasien, bisa kita lihat di sini ada gambar apa nih? Siapa yang tahu nih gambar apa, Adik-adik? Ini yang kuning nih. Ini ada gambar beberapa lapis hijau. Ya, ini
ini pengantar saja sebelum masuk ke materi atau teori tentang sasaran keselamatan pasien. Ini kita harus paham dulu kenapa sasaran keselamatan pasien harus kita prioritas, atau kalau di dalam akreditasi rumah sakit itu merupakan penilaian mayor, salah satu penilaian mayor ya. Nah, di sini ini merupakan teori yang dikemukakan pertama kali oleh si Bapak James Pearson sebenarnya, seorang psikologi dari kebangsaan Inggris ya. Beliau mempelajari beberapa kecelakaan yang beruntun di tahun-tahun sebelumnya, entah tahun 80-an kalau tidak salah saya baca. Beliau itu berpikir kenapa sih kok kesalahan itu beruntun banget gitu ya. Nah, setelah diteliti ternyata ada kaitannya ini teori model keju Swiss ini dengan hal-hal yang nanti akan kita bicarakan ya. Kita lihat di sini ada layer yang keempat. Di sini ada organizational influence. Jadi ini layer yang keempat itu adalah pengaruh organisasi terhadap keselamatan pasien itu sendiri. Nah, ini biasanya bukan biasanya, memang ini adalah adanya di top manager atau di pengambil kebijakan, dalam hal ini contohnya direktur ya. Nah, jika seorang pemilik rumah sakit contohnya lah ya, tidak memiliki kebijakan yang pro terhadap sasaran keselamatan pasien, bisa dipastikan kesini-sininya, ke bawah-bawahnya banyak accident atau banyak kecelakaan atau banyak error. Karena dimulai dari kebijakannya yang tidak pro. Ini layer yang paling 4. Ini kan sudah bolong dari awal nih. Ini adalah peluang atau celah untuk terjadi kecelakaan. Kemudian masuk ke layer ketiga, unsafe supervision. Ini biasanya di middle management ya. Kalau kita bekerja, kadang ada kondisi kita itu lelah, kondisi kita apa namanya ya? Kalau bahasa Sundana meleng, apa sih meleng? Lengah ya. Nah, kondisi lengah itu harus dibangkitkan lagi semangatnya, direview lagi oleh supervisor. Nah, ini kalau supervisornya sendiri tidak aware terhadap sasaran pasien, ya berpeluang juga terjadi accident ya. Kemudian masuk ke layer ketiga. Ini ada precondition for unsafe action. Jadi kondisi yang memungkinkan terjadinya kecelakaan juga. Ini contohnya adalah di rumah sakit kan ada beberapa pengadaan barang, contoh ya, contoh kecil. Nah, si pengadaan barang itu dia tidak, misalkan sudah ada barang tidak diuji fungsi dulu, ya tidak dites dulu fungsinya dan tidak sesuai peruntukannya, dan dipakailah oleh user di lapangan, yaitu memicu terjadinya kecelakaan atau error. Nah, ini letaknya yang paling depan adalah active failure unsafe action. Jadi eksekutornya, siapa eksekutornya yang paling nanti mengakibatkan kecelakaan atau error? Ya kita, perawat, petugas kesehatan, perawat, dokter, bidan, ini adalah ujung tombaknya. Nah, ketika terjadi accident, kita kan harus harus menganalisa sebetulnya masalahnya ada di mana. Nah, itu bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, bukan. Tapi untuk perbaikan ke depannya. Apakah di sistemnya ataukah di sarananya prasarananya gitu ya. Jadi tidak boleh menyalahkan seseorang. Gitu ya. Ini sekilas tentang keju Swiss model. Nah, jika hal ini teori ini tidak kita pelajari, ya berkontribusi atau akan menyebabkan 5 kejadian ini. Ini ada nanti istilahnya tidak usah dipusingin apakah PC, KNC, KTC ya. Kita lanjutkan. Oke. Langsung ke sasaran keselamatan pasien ya. Yang pertama ada, Ibu tidak akan lama-lama karena kalau ini didetilkan tidak akan cukup 2 jam. Yang pertama ketepatan identifikasi pasien. Ya, yang kedua peningkatan komunikasi efektif, yang ketiga kewaspadaan obat high alert, yang keempat memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar dan pasien yang benar. Yang kelima, ini nanti lebih didetailkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Dr. Dewi tentang PPI ya, mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Dan yang keenam, mengurangi risiko pasien jatuh. Baik, masuk ke SKP yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus adik-adik lakukan nanti ketika praktek? Baik, kita dari mulai IGD sampai ruang perawatan, baik di rawat jalan maupun rawat inap, itu kita berinteraksi dengan pasien, ya. Nah, di Aji Darmo ada dua warna gelang sebenarnya, ada warna biru, ada warna pink, ya, yang biru untuk jenis laki-laki, yang pink untuk perempuan. Nanti slide berikutnya ada. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam mengidentifikasi pasien ini? Kita harus menanyakan 2 identitas dari 4 identitas yang ada di gelang identitas pasien. 2 itu apa aja, Bu? 2 itu cukup nama lengkap dan tanggal lahir. Teknisnya seperti apa? Tanya langsung, ya. Dan pertanyaannya jangan pertanyaan terbuka. Saya salah ya. Jadi contohnya gini. Di sini diharuskan secara verbal dan visual, ya. Jadi ketika adik-adik nanti ketemu pasien, jangan lupa perkenalkan. Ketika ketemu pertama kali selalu perkenalkan diri, ya. Perkenalkan, selamat pagi, perkenalkan nama saya Tiara Skarmanik. Saya mahasiswa Akperia Nirwana akan melakukan pengukuran suhu tubuh misalkan, ya. Itu. Supaya tidak salah pasien, silahkan Ibu atau Bapak sebutkan nama lengkapnya. Ya, kita minta pasien menyebutkan nama lengkap. Nah, itu secara verbal. Secara visual, ketika pasien menjawab, kita cocokkan omongan pasien atau jawaban pasien dengan identitas yang ada di gelang pasien. Kalau sudah cocok, lanjutkan, gitu ya. Dan identifikasi pasien dengan kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu seperti ini tadi. Silahkan Ibu sebutkan nama lengkap. Jangan seperti ini. Ibu namanya Rini ya, gitu. Tidak boleh ya. Ibu namanya Oom ya. Tidak boleh karena di masyarakat kita itu ada panggilan yang jauh kadang dari nama sebenarnya. Misalkan Oom panggilannya Oom gitu. Karena dia ada om-omnya ya iya-iyain aja kalau nanyanya kalimat tertutup seperti tadi. Jadi silahkan pasien diminta menyebutkan nama lengkapnya. Itu ya, adik-adik. Nah, ketika kapan sih kita harus mengidentifikasi pasien? Pokoknya syarat akreditasi itu kita wajib mengidentifikasi pasien dalam setiap kegiatan atau sebelum melakukan tindakan apapun. Ya, mau ngukur tanda vital, mau menyuntik apalagi, mau mengganti cairan, mau apapun, mau komunikasi pun, ya. Pokoknya selalu ditanya nama lengkap dan tanggal lahir. Cukup 2 itu aja. Gitu ya. Sekali-kali tidak boleh untuk mengasumsikan pasien. Karena di awal tadi kita misalkan gini, kita dinas di ruang IGD, Paciwo, Haliwu, banyak pasien baru, banyak pasien kecelakaan. Di awal kita sudah perkenalan sebenarnya. Nah, karena sudah merasa kenal, mengasumsikan oh si ibu ini tadi padahal ibu yang tadi sudah dipindah ke dalam misalnya. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Jadi ingat selalu tanya identitas pasien. Ya, Adik-adik. Selalu tanya identitas pasien yaitu nama lengkap dan tanggal lahir. Baik ya. Ini yang tadi SPO-nya sudah disebutkan ya. Secara verbal tanyakan nama, secara visual lihat ke gelang pasien. Baik ya. Bisa dipahami adik-adik untuk identifikasi pasien cukup tanya nama lengkap pasien dan cocokkan dengan identitas yang ada di gelang pasien sebelum tindakan apapun ya. Kita lanjutkan untuk SKP yang kedua yaitu peningkatan komunikasi efektif. Nah, apa sih peran saya di sini sebagai mahasiswa itu dalam melaksanakan SKP kedua ini, dalam sasaran keselamatan pasien yang kedua ini. Nah, di sini harus kita berkomunikasi dengan tepat dan efektif. Ya. Di Aji Darmo ada beberapa metode komunikasi, di antaranya SBAR,
feedback atau tebak, ya. Jadi kita bahas sesuatu. S-bar ini adalah salah satu bentuk komunikasi kita. Nah, contoh ya, ini untuk S-bar handover. Jadi kami di Aji Darmo itu membiasakan diri untuk berkomunikasi baik antar perawat, antar shift, atau dengan petugas yang lain. Nah, untuk handover atau untuk operan shift ya, operan dinas, kita sudah menyediakan format khusus. Contohnya ini, S-nya ya, situasinya, situation-nya. Ini kita sudah siapkan beberapa item yang harus diisi. Nama pasien, nomor medical record, tanggal masuk, diagnosa medis, diagnosa keperawatan, di sini tulis ya di kolom sini. Kemudian background-nya, data subjektifnya apa? Data objektifnya termasuk tanda vital ya, kemudian data penunjang, lab radiologi, riwayat alergi. Jangan lupa, riwayat alergi itu harus selalu ditanya semua pasien, baik dari rawat jalan maupun dari IGD. Riwayat operasi apakah ada? Program terapinya apa? Ya, kemudian asesmen. Asesmen itu adalah kesimpulan dari situasi dan background. Jadi jika di atas misalkan dia diagnosa keperawatannya batuk, sesak napas, ya terus ditemukan tanda yang lain juga di background di sini objektifnya, dan disimpulkan. Contoh kemungkinan pasien mengalami masalah jaluran apa atau breathing ya, masalah jalan napas, masalah pernapasannya. Nah, rekomendasinya apa? R-nya, tindakan yang sudah dilakukan baik mandiri maupun kolaborasi. Kan di perawat itu dituntut untuk melakukan tindakan secara mandiri. Misalkan panas, suhunya 38, nah kita kompres dulu sebelum memberikan antipiretik, gitu ya. Kemudian baru kalau malah naik atau tetap, kita kolaborasikan untuk pemberian antipiretik, contohnya gitu. Kemudian rencana tindakan selanjutnya, baik mandiri dan kolaborasi juga, gitu ya. Nanti balik lagi nih ke sini. Cara komunikasi via telepon, karena banyak terjadi kesalahan itu ketika kita melaporkan kondisi pasien via telepon. Ini yang harus diwaspadai ini. Jadi teknisnya perawat atau petugas yang menemukan kondisi pasien, biasanya perubahan ke arah perburukan ya, laporkan kondisi pasien dengan metode S-bar, metode yang tadi ya, yang subjektifnya apa, background-nya apa, kemudian asesmennya apa, ya rekomendasinya apa. Nah ini si DPJP atau penanggung jawab pasien itu akan memberikan instruksi ketika kita, selamat sore dok, dengan perawat Ria Heriawati dari ruang Markisa akan melaporkan pasien atas nama siapa, diagnosanya apa, seperti tadi ya. Nah terjadi penurunan apa-apa. Kemudian DPJP memberikan atau dokter memberikan instruksi. Contohnya ya udah berikan antibiotik misalkan ya, cefotaxim 2 kali 1 gram intravena misalkan. Nah, kita harus menulis secara lengkap instruksi DPJP tadi atau instruksi dokter tadi di catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT. Nanti adik-adik kalau sudah ke lapangan nanti tahu ya CPPT seperti apa ya. Kemudian catatan perawatan yang diajarkan seperti apa. Nah, setelah ditulis lengkap, karena tadi ada pemberian obat LASA, atau LASA ini singkatan ya, look like, sound like, atau kalau bahasa Indonesianya norum, nama obat dan rupanya mirip. Ya, nanti kita lihat ada nama obat LASA. Ulang lagi sama kita, dok. Oh ya, tadi ada instruksi cefotaxim. Nah, diulangnya itu dengan boleh dengan fonetik alfabet, misalkan alfa, beta, delta yang kayak gitu ya. Atau kalau tidak tahu, ulangi aja, dok cefotaxim ya, C-nya apa, E-nya apa, kayak gitu diulang sampai dokternya bilang iya benar. Ya, kalau sudah benar, si DPJP-nya wajib mengkonfirmasi maksimal 24 jam dan ditandatangan di stempel yang tadi contohnya. Ini contoh readback tadi ya atau TBAK tadi. Ini ada tanggal pelaporan, kemudian tanda tangan penerima instruksi, tanda tangan pemberi instruksi. Jangan lupa jamnya. Itu ya. Nah, itu untuk
SKP kedua, gampang saja kan? Jadi tidak usah dipikirin, aduh SKP apa sih ya, saya sebagai mahasiswa harus apa? Nggak usah dipikirin kayak gitu. Yang penting review tadi, SKP 1, identifikasi pasien. Tanya saja nama pasien dengan lengkap, nama lengkapnya ya, kemudian cocokkan dengan gelang identitasnya. Ya, dan nama lengkap dan tanggal lahir. Kemudian SKP yang kedua tadi, komunikasi. Nanti kalian kalau sudah belajar, nanti ada operansip ikut dengan kakak-kakaknya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan antar perawat saat penggantian shift dengan metode SBAR, ya. Karena kalau dibahas di sini susah juga, ya. Yang penting itu tadi istilahnya kita ada SBAR, kemudian ada readback atau ada TBAK, ya. Kemudian masuk ke sasaran keselamatan yang ketiga, obat high alert. Nah, ini juga pasti akan dikupas habis oleh pemateri selanjutnya, yaitu di manajemen obat atau di PKPO. Ya, sekilas saja. Ini adalah apa sih obat high alert itu? Siapa yang sudah tahu obat high alert apa? Kenapa masuk ke sasaran keselamatan pasien? Kenapa nggak semua obat masuk ke sini? Kenapa hanya obat high alert? Pasti ada alasannya kan? Nah, obat high alert ini secara umum saja, secara umum ya, secara general, obat high alert itu adalah obat yang ketika, garis bawahi, ketika salah atau tidak tepat penggunaannya atau pemakaiannya akan mengakibatkan kecelakaan yang serius, bahkan sampai pasien meninggal. Nah, mengerikan kan? Makanya ini yang merupakan obat yang harus diwaspadai atau harus kita strike dalam penggunaannya, dalam penyimpanan, harus benar-benar kita waspadai dan kita perhatikan. Gitu ya. Obat apa saja sih yang termasuk obat high alert? Itu tadi, satu obat lasa atau obat yang mirip, ya mirip dari penampakannya mirip, dari pengucapannya mirip, itu obat lasa. Kemudian ada konsentrasi tertentu, obat konsentrat tertentu. Contohnya ada NaCl 3%. Nanti adik-adik kalau sudah ke ruangan, nanti lihat NaCl 3%, kemudian ada MgSO4, ya, dan banyak lagi contoh yang lain. Nah, ini contoh obat lasa, look alike, sound alike. Omeprazol dan ceftriaxone. Secara penampakan obat ini mirip banget, tutupnya biru, tulisan hitam, kemudian ini pabrik yang mengeluarkannya juga tulisannya biru. Pokoknya secara sekilas mirip banget kan. Tapi ketika kita tahu omeprazol golongan apa? Golongan PPI. Ceftriaxone golongan antibiotik. Jauh banget kan. Nah, kalau ini sampai salah pemberian, coba bisa dibayangkan efeknya akan seperti apa. Biasa kalau pasiennya ada reaksi alergi, bisa shock anafilaktik, bisa meninggal. Ya. Nah, makanya KARS menitipkan sama kita yang di lapangan itu salah satu poin yang harus diwaspadai adalah hati-hati penyimpanan dan penggunaan obat high alert. Ya. Kemudian contoh yang lain, ini konsentrasi tertentu. Ini ada KCL ya. Kemudian ada ini MgSO4 untuk penurun tensi pasien yang preeklamsi berat biasanya. Kemudian ini ada melon, ya. Nah, ini juga ada histapan heptasan. Tuh, mirip banget. Secara pengucapan mirip, secara penampakan mirip. Begitu ya. Contoh-contoh obat high alert. Nah, penyimpanannya pun mohon maaf kalau fotonya buram ya. Memang ini saya belum revisi nih, fotonya masih buram. Ini penyimpanannya dari semenjak gudang dan depot farmasi itu sudah strike. Jadi disimpan di lemari khusus dan ditandai dengan tanda ini, yang merah ini, list merah, supaya semenjak lihat pertama, oh udah aware, oh obat high alert, hati-hati, gitu ya. Jadi cara menyiapkan dan cara pemberiannya pun double check. Farmasi menyiapkan double check 2 orang ya. Apoteker yang pertama memberikan sesuai resep, apoteker kedua ngecek ulang. Begitu juga di lab di ruangan atau di ruang rawat inap. Sebelum diberikan ke pasien, perawat pertama menyiapkan cek. Kemudian perawat kedua sebelum diberikan ke pasien cek ulang juga. Gitu, jadi double check. Ya.
Nah, ini keterangannya sudah ya. Contohnya nih konsentrasi tertentu itu ada nih apa namanya magnesium sulfat MgSO4 20% atau 40% ya. Kemudian ada elektrolit pekat atau ACl tadi. Baik, itu untuk yang sasaran keselamatan pasien yang ketiga. Gampang saja kan? Tidak usah pusing makanya. Review lagi, yang ke-1 tadi identifikasi pasien, tanya nama lengkap dan tanggal lahir. Yang kedua ada metode SBAR dan tebak. Nanti ada ikut ketika operansip, seperti apa prakteknya SBAR itu. Kemudian yang ketiga barusan obat high alert. Jadi hati-hati kalau di ruangan menemukan obat dengan apa namanya labeling atau di label ya. Tadi ada label high alert kan warna merah dan lasa itu warna kuning. Hati-hati gitu ya. Kemudian masuk ke sasaran yang keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, dan pasiennya yang benar. Nih, kenapa pula ini harus belajar begini? Wajib. Ini biasanya di area-area surgery atau di area operasi. Dimulai dari klinik bedah, atau tidak menutup kemungkinan dari IGD, masuk ke ruang perawatan bedah, dan poin critical poinnya yaitu ada di ruang IBS, ruang operasi ya. Nah, semenjak pasien teridentifikasi ada rencana operasi, pasien harus segera ditandai atau di site marking istilahnya ya. Di site marking ditandai daerah operasinya dengan spidol khusus. Ini spidol khusus namanya skin marker ya. Dia tidak mudah luntur dan tidak karsinogenik. Nah, ditandainya di mana ya? Di daerah operasinya. Kalau dulu itu terbatas hanya 2 sisi, misalkan ada kiri kanan, ada multiple structure ya. Tapi sekarang STARS itu atau akreditasi mewajibkan penandaan pada seluruh area operasi, termasuk daerah mukosa. Misalkan mau operasi di hemoroid ya, atau di daerah mulut, kan tidak mungkin ditandai di daerahnya. Nah, itu nanti kalau untuk mukosa ditandainya di gambarnya, digambar di surgery checklist. Ya. Nah, penandaan ini sebelum pasien teranestesi atau masih keadaan sadar, karena pasien nanti kalau salah, khawatir salah penandaannya, pasien bisa mengklarifikasi. Ya. Dan siapa yang menandai adalah wajib operator atau dokter bedahnya. Ya. Kalau dokter bedah tidak sempat atau tidak bisa, boleh memandatkan kepada dokter ruangan secara tertulis. Nah, ini penandaannya. Oh ya, di Aji Darmo, penandaan lokasi operasi yaitu kita memakai tanda checklist. Ingat-ingat ya, jangan sampai adik-adik tidak tahu. Nanti masuk ke ruang bedah, ditanya, itu ditandainnya apa sih kok di checklist? Lah, kan Bu Ria sudah menyampaikan waktu awal gitu. Bahwa penandaan lokasi operasi di Aji Darmo memakai tanda checklist. Contohnya dia akan dioperasi di ya di ruas jari-jari. Nah, harus ditandai di checklist di salah satu jarinya yang mana, gigi 1, 2, 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Nah, ini contoh checklist keselamatan operasi atau surgical safety checklist yang ada di Aji Darmo. Nah, disebutkan tadi bahwa critical point SKP keempat ini ada di ruang OKA. Nah, di ruang OKA itu ada 3 kegiatan yang wajib dilakukan. Dengan panduan surgical safety checklist ini diharapkan tidak ada lagi yang salah-salah, baik salah operasinya, salah pasiennya, apalagi ya. Nah, yang pertama itu SAIGIN. SAIGIN ini dilakukan sebelum induksi anestesi. Jadi sebelum dianestesi pasien, operatornya mengumpulkan dulu, memverifikasi dulu kepada tim identitas dan gelang pasien. No, tuh kan? Diverifikasi lagi benar enggak pasiennya yang ini, ya. Itu dengan tadi mengecek identitas pasien, ya. Kemudian lokasi operasinya, lihat lagi sudah ditandai belum, sesuai tidak, ya, yang ditandai dengan yang dituju operasinya. Kemudian prosedurnya, mau anestesi apa, mau operasi secara apa. Kemudian SIO atau surat izin operasinya sudah tanda tangan ini belum, ya. Sampai ke risiko kehilangan darah dan akses intravenanya sudah aman belum. Nah,
Jika sudah aman, masuk ke kegiatan kedua, yaitu time out. Time out itu sesaat sebelum disayat, ya, sesaat sebelum diinsisi. Jadi sebelum menginsisi daerah luka operasi, lagi-lagi operator memberikan tanda. Biasanya begini ya. Oke, siap tim. Cek lagi seluruh anggota tim nama dan perannya masing-masing, kemudian dikonfirmasi secara verbal nama pasien lagi-lagi itu. Nama pasien sudah benar belum? Prosedurnya sudah benar belum? Lokasinya sudah benar belum? Kemudian antibiotik profilaksis sudah masuk belum? Karena kan sebelum operasi kita ada kebijakan pemberian antibiotik profilaksis, biasanya 1 jam ya sebelum operasi. Kemudian antisipasi kejadian kritis seperti apa? Nah, kemudian kalau sudah clear time out, baru dilakukan insisi dan dilakukan operasi. Nah, ketika selesai, ini kegiatan yang ketiga, psych out. Ya, apa yang psych out itu? Ini untuk mencegah adanya tertinggal baik instrumen maupun alat habis operasinya. Dulu kita pernah dengar kan ada yang ketinggalan gunting segala macam di dalam organ. Mengerikan ya. Ada yang ketinggalan perban, ada yang ketinggalan segala macam. Nah, ini jika psych out dilakukan, insya Allah tidak akan terjadi. Nah, ketika semuanya clear, tanda tangan oleh dokter bedah, dokter anestesi, dan perawat sirkulernya. Gitu. Nah, dan yang tadi disebutkan ya, panduan psyche, identifikasi pasien, sisi operasi, anestesi, segala macam, sudah siap belum? Ini time out, sekali lagi, verifikasi nama lagi, antibiotik ya, kemudian antisipasi kejadian kritis, dan imaging atau apa ya, ini kalau ada ronsen ya ronsen udah dipasang belum? Ini psych out-nya. Nah, sudah. Untuk SKP yang keempat tadi, ya, jadi yang harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa, nanti ketika praktek di ruang bedah, harus sudah aware penandaan operasi. Dengan tanda apa tadi, Jaji Darmo? Checklist. Ya, bagus ya. Jadi nanti kalau adik-adik ada yang kebagian di ruang bedah, ikut menandai ya, ikut melakukan site marking. Kemudian sasaran yang kelima, mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Nah, ini nanti akan dikupas tuntas oleh pemateri selanjutnya, Dr. Dewi, tentang materi PPI. Ya, sekilas saja. Yang harus diwaspadai dalam SKP kelima ini, yaitu gerakan cuci tangan 6 langkah. Ya, dan pipe momennya. Mungkin adik-adik sudah sangat paham ya, 6 langkah cuci tangan. Kalau boleh disingkat, kalau di kita sih tepung, selaci, puput ya. Akan dipraktekkan sama Dokter Dewi nanti lebih detailnya ya. Tepung, telapak tangan, punggung tangan, selajari, kemudian gerakan mengunci, kemudian putar-putar ibu jari, dan putar ujung kuku. Ya, lamanya untuk hand rub 20-30 detik, hand wash 40-60 detik. Sekali lagi untuk lebih detailnya nanti ada Dokter Dewi yang memberikan materi. Nah, selain 6 langkah cuci tangan, ini ada pipe momennya. Ya, sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, kemudian kontak dengan cairan tubuh pasien, kontak dengan lingkungan pasien, ya. Nah, ada juga di SKP 5 ini ketika batuk. Jadi kalau kita batuk, kita harus mengedukasi, sebelum mengedukasi keluarga atau pasien, kita dulu harus paham kan etika batuk seperti apa, ya. Kemudian cara memakai APD yang benar sesuai peruntukannya. Itu di SKP yang kelima. Gampang kan? Jadi nggak usah bingung-bingung tuh mukanya, nggak usah bingung-bingung deh, biasa aja. Baik, untuk SKP yang ke-6, sasaran yang ke-6 yaitu mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Nah, pasien terutama yang, enggak terutama sih sebenarnya seluruh pasien yang berkunjung ke
ke Aji Darmo itu wajib dianamnesa atau dicegah jangan sampai kejadian jatuh ya, karena ini nanti kalau terjadi harus kita audit ya. Ketika pasien masuk ke mulai dari IGD, dilakukan pengkajian atau anamnesa risiko jatuhnya. Kalau dewasa dengan Morse scale ya atau skala Morse, mungkin ada yang sudah belajar ya untuk pengkajian jatuh. Yang dewasa skala Morse seperti apa ya. Kalau nanti untuk lebih detailnya format pengkajiannya ada ya. Kemudian ketika teridentifikasi berisiko jatuh, kita pasang penandaan. Penandaannya seperti apa? Kalau di Aji Darmo itu ada, oh iya tadi lupa di awal nggak disebutin ya. Selain gelang identitas pasien, di Aji Darmo itu ada beberapa tanda. Yang pertama tanda kuning, pita kuning. Pita kuning itu nah untuk berisiko jatuh di rawat jalan ya. Jadi jangan heran kalau ketika kajian kok ada pasien pakai pita kuning, ngapain ya? Apakah tanda berduka atau seperti apa? Itu adalah tanda pasien tersebut berisiko jatuh. Nah, kita juga harus aware bagaimana perlakuannya di rawat jalan, ya kita prioritaskan. Kemudian kalau tidak ada pengunjung, ya kita bantu untuk mengantar ke tujuannya. Ya, koordinasi dengan Bapak security biasanya ya. Kemudian kalau dirawat inap, jika pasien teridentifikasi berisiko tinggi jatuh, diberi penandaan dengan stiker kuning, tulisannya risk fall ya atau risiko tinggi jatuh. Stiker kuningnya dipasang di gelang identitas tanpa menutupi tulisan identitas pasiennya, ya. Kemudian pasang segitiga warna kuning dengan gambar orang jatuh, ya. Maksudnya supaya kita aware, oh masuk ke ruangan A, misalkan si pasien ini sudah terpasang beberapa tanda tersebut. Nah itu harus kita observasi dengan ketat pastinya, jangan sampai terjadi jatuh. Ini intervensi standar risiko tinggi jatuh, gelang atau stiker kuning ya tadi ya segitiga kuning, edukasi pasien tentang protokol pencegahan jatuh. Kemudian cek pasien minimal setiap jam. Nah, ini yang berisiko tinggi jatuh minimal setiap jam. Atau ketika kita operansif, kita operkan risiko tingginya, pasien-pasien yang berisiko tinggi jatuh adalah prioritas untuk kita observasi. Kemudian tempatkan jika memungkinkan, tempatkan di dekat nurse station untuk memudahkan pengawasan. Ya. Kemudian selalu pasang bedside rail. Tahu kan bedside rail adik-adik? Bedside rail itu pagar tempat tidur ya, samping kiri kanannya sudah harus tetap terpasang. Kemudian jika ada bel, dekatkan bel, tempatkan pasien dekat nurse station. Ini contoh alur risiko jatuh pasien rawat inap. Jadi ketika pasien masuk, baik dari IGD maupun rawat jalan, nah kalau di rawat jalan itu ada menggunakan get up and go namanya ya. Jadi kita penilaian cepat saja, apakah dia contohnya jalannya terhuyung-huyung atau bungkuk atau malah kalau mau bangun dari duduk dia harus pegangan dulu. Nah itu sudah risiko tinggi jatuh kalau begitu. Ya. Kemudian kita pasang penanda, edukasi keluarganya jangan sampai ditinggalin, jangan sampai kondisi ruangannya memungkinkan dia jatuh. Ya contohnya kalau ke kamar mandi anjurkan pakai sendal anti slip ya. Kemudian intervensi edukasi yang lainnya. Baik, sudah beres. SKP 1 sampai 6. Jadi tidak usah pusing sekali lagi adik-adik, yang penting aware. Sasaran keselamatan pasien ada 6 sasaran. Yang pertama, review ya bareng-bareng. Yang pertama identifikasi pasien. Apa yang harus diidentifikasi? Silakan di-unmute. Ayo. Yang pertama apa? Ayo di-unmute teman-teman. Ya, apa yang harus diidentifikasi? Nama pasien. Nama lengkap dan tanggal lahir. Cocokkan dengan gelang identitas pasien ya. Kemudian yang kedua, SKP yang kedua, komunikasi efektif. Ketika operansif, contohnya kita menggunakan metode SBAR. Ya, nanti selengkapnya boleh adik-adik mempelajarinya ya, ada formatnya khusus. Kemudian SKP yang ketiga, obat high alert ya. Jadi di labeling itu ada untuk high alert itu warna merah labelnya, dan hati-hati
penggunaannya. Jika teman-teman mau mendampingi atau mau ikut silahkan, tapi Ibu rasa untuk pemberian obat high alert tidak diperbolehkan oleh mahasiswa ya, karena kami pun harus double check. Tapi untuk pengetahuan boleh-boleh saja kalian mempelajarinya atau tanya-tanya ke kakak-kakaknya nanti di ruangan ya. Kemudian yang keempat, benar prosedur operasi. Salah satunya yaitu dengan surgical safety, site marking, penandaan. Nah, penandaan di Darmo dengan tanda Checklist. checklist. Oke, baik. Kemudian yang kelima, pengurangan risiko infeksi akibat pelayanan kesehatan, yaitu ada 6 langkah: cuci tangan, 5 moment, pemakaian APD, dan etika batuk. Untuk selengkapnya nanti ada di Dokter Dewi materinya ya. Kemudian yang keenam, pengurangan risiko jatuh. Jadi nanti ketika ada pasien dengan penanda stiker kuning risiko tinggi jatuh, kemudian dipasang segitiga di bednya, harus adik-adik aware, ini bedside drain-nya harus dipasang, selalu dipasang. Kalau misalkan kan suka ada tuh pasien habis dari mana-mana diturunkan gitu, sudah kamar mandi nggak dinaikin lagi, adik-adik harus cepat respon, pasang lagi bedside drain-nya ya. Kemudian edukasi keluarga pasiennya, jangan sampai meninggalkan pasien sendirian di ruangan kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan disampaikan. Oke, berikan aplaus yang meriah dulu untuk Nevia Heriawati yang sangat lugas sekali memaparkan materi tentang sasaran keselamatan pasien. Dan ini salah satu